Halo semuanya, kembali lagi di channel Zoalas Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview Yamaha Mio M3 125 terbaru 2024 warna merah hitam. Dibanderol di 17.650.000 OTR Jakarta. Unitnya ada di Yamaha Pelita Motor Bekasi. Untuk alamat dan kontak marketingnya akan saya cantumkan di deskripsi. Oke, langsung saja kita bahas seputar motor ini. Yang pertama dari segi desain, memang Mio M3 ini dari lahir sudah ganteng ya. Desainnya serba runcing atau serba lancip. Kita akan bahas dari bagian depan terlebih dahulu. Jadi di bagian batok kepalanya bisa kita lihat di sini untuk lekukan-lekukannya sangat tegas, kemudian sudut-sudutnya juga sangat lancip ya. Di bagian ujung batoknya dia lancip seperti ini, di bagian kanan kirinya juga desainnya lancip, ada lekukan-lekukan yang sangat tegas di sini. Nah, kemudian di bagian tengah ada tulisan Yamaha warna hitam, untuk warnanya full merah glossy ya. Di bagian sisi sebelah kiri terdapat emblem bertuliskan Blue Core. Handle rem kanan kiri dicat menggunakan warna silver. Tidak lupa terdapat tuas pengunci rem di bagian handle rem sebelah kiri berupa tombol yang pemakaiannya mudah dan praktis. Jadi cukup kita pencet seperti ini. Kemudian untuk melepasnya cukup kita tekan lebih dalam, dia akan otomatis terlepas ya. Nah, lanjut ke bagian bodi depan. Di bagian dasinya di sini menggunakan bahan plastik kasar warna hitam. Untuk teksturnya seperti karbon. Nah, tidak polos ya. Di bagian atas ada logo Yamaha 3D. Dudukan plat nomor tepat berada di depan dasinya menggunakan bahan besi. Desainnya juga runcing di sini. Kemudian di bagian kanan kiri hingga ke bagian bawahnya di sini merah glossy ya. Polos di bagian tengah. Di sisi sebelah kiri ada tulisan Yamaha menggunakan striping warna hitam. Di sisi sebelah kanan juga sama. Nah, seperti ini. Kemudian di area dalamnya sini ini menggunakan bahan plastik kasar. Jadi seperti tumpukan-tumpukan layer ya di bagian bodi depannya. Nah, jadi di bagian dalamnya ini menggunakan plastik kasar, diberikan tumpukan warna merah. Nah, desainnya numpuk-numpuk ya. Kemudian di bagian pencahayaan untuk headlampnya belum ada perubahan, masih bohlam biasa di sini ya. Desainnya juga sporty. Untuk sennya berada di sisi kanan dan sisi kirinya. Tentunya juga masih menggunakan bohlam biasa. Nah, di bagian belakangnya hingga ke bawah di sini juga dipadukan dengan bahan plastik kasar. Di bagian fairingnya di sini juga ada beberapa tumpukan. Jadi di bagian dalamnya plastik kasar, diberikan tumpukan bahan plastik halus warna hitam glossy. Di luarnya lagi diberikan tumpukan lagi menggunakan bahan plastik kasar, motifnya karbon. Jadi di sini berupa sirip-sirip ya. Ini dia berlubang teman-teman, tembus dari bagian depan hingga ke bagian belakang. Jadi memang secara desain tidak bisa diragukan, Mio M3 ini ganteng dari lahir. Nah, di sini ada balutan striping ya. Stripingnya terbaru 2024. Jadi ada tulisan 125 besar, warna merah dipadukan dengan oranye, ada warna birunya juga, ada tulisan FI dan garis-garis warna putih. Jadi strippingnya sporty banget ya di sini. Kemudian di bagian undercowl, dek depan full plastik kasar hitam. Untuk bagian kaki-kaki, fender depannya di sini juga menggunakan warna hitam glossy. Di sini ada stripping juga 125 yang nyambung hingga ke bagian fairingnya. Jadi strippingnya hingga ke bagian fender ya. Suspensi depannya teleskopik dengan tabung shock berwarna hitam. Untuk sensor kecepatan masih menggunakan model kabel ya, gearbox seperti ini. Untuk velgnya masih mempertahankan velg yang lama, jadi palang 5 dengan tampilan yang simple, hitam glossy. Ban depannya 70/90, ringnya 14. Sayang sekali belum menggunakan ban tubeless, jadi masih menggunakan ban dalam ya. Kemudian di bagian pengereman sudah disc brake. Untuk disc yang digunakan non wave di sini, kalipernya hanya satu piston warna hitam. Desain fendernya juga bisa kita lihat di sini ya. Lekukan-lekukannya tegas, sudut-sudutnya juga sangat runcing. Nah, tampilannya dari bagian depan kurang lebih seperti ini dari Mio M3 versi 2024 warna merah hitam. Keren ya desainnya. Nah, lanjut ke bagian kokpit. Di bagian speedometernya full analog, jadi sama sekali tidak ada digital di sini ya. Baik itu di bagian kecepatan, odo hingga ke bagian indikator bahan bakarnya. Nah, di bagian bawahnya ada logo Yamaha 3D. Di sisi sebelah kiri ada ECO, lampu jarak jauh, ada sen dan engine check. Kemudian di bagian batok belakangnya di sini plastik kasar juga, lagi-lagi bertekstur. Jadi nggak polos ya. Teksturnya seperti sarang lebah. Nah, untuk desainnya juga lekukan-lekukan tegas, sudut-sudutnya juga lancip ya. Jadi robotik banget nih. Untuk tombol-tombol di stangnya di sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak pendek ada sen dan klakson. Di sebelah kanan hanya starter saja, belum tersedia triple S dan belum ada hazard. Turun ke bagian dashboardnya, di bagian dashboard sisi sebelah kiri ada laci penyimpanan terbuka, kemudian ada hook atau gantungan barang di bagian tengah. Keamanan masih kunci kontak manual, belum smart key atau keyless. Keamanannya hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key dan sudah tersedia seat opener. Kemudian ada laci kecil ya di sisi sebelah kanan.
paling hanya masuk koin saja karena ukurannya kecil. Nah, di bagian dek depan, dek belakangnya full plastik kasar. Di bagian tengahnya ada tekstur seperti sarang lebah, kanan kirinya polos. Kemudian di bagian step floornya, ini ukurannya cukup luas ya, jarak antara depan ke belakang maupun kanan ke kirinya. Di sini juga ada tekstur anti slip, garis-garis seperti ini, jadi supaya tidak licin ketika kalian injak. Kemudian di bagian dek belakangnya, walaupun plastik kasar juga ada teksturnya karbon seperti ini. Sisanya polos, ada beberapa lekukan-lekukan juga di sini ya. Jadi memang desainnya ini robotik banget ya. Nih ya, sporty dan robotik. Kemudian di bagian sampingnya lagi juga plastik kasar hitam. Step belakangnya model klik ya. Bahan aluminium, tidak dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Untuk bodi belakangnya di sini juga hitam glossy. Strippingnya sporty banget nih, full color teman-teman. Jadi ada warna merahnya, ada garis-garis hitam, ada tulisan M besar, paduan warna merah, garis-garis, kemudian ada biru tua dan oranye. Di bagian belakangnya ada tulisan Mio 125, paduan warna putih dengan kuning stabilo ya. Kemudian ada garis putih juga di sini. Nah, sisanya di bagian bawahnya sini hingga ke bagian belakang ini full plastik kasar. Motifnya sekali lagi karbon. Nah, jadi nggak polos ya. Nah, selain itu di bagian behelnya juga nggak kalah sporty. Behelnya dia serba melengkung ya. Jadi ditarik dari bagian belakang ke depan, melengkung, ditarik lagi ke depan, ke atas lagi. Nah, jadi memang desainnya ini serba sporty dan robotik. Kemudian di bagian stop lampnya masih bohlam biasa, dibalut dengan mika berwarna merah, sennya juga masih bohlam. Di sini reflektornya warnanya smoke ya, jadi tampilannya gelap, terkesan mewah dan elegan. Nah, untuk lampu penerangan plat nomor dia mengandalkan dari atas. Nah, dari sini ya, jadi tidak ada lampu penerangan plat nomor yang desainnya nongol keluar. Kemudian fendernya lebar dan cukup panjang, full plastik kasar. Dudukan plat nomor di sini ya. Di atasnya ada mata kucing ya, desainnya kotak memanjang seperti ini, warna merah. Nah, naik ke bagian joknya, untuk joknya juga polos hitam, jadi tidak ada pemanis jahitan di sini. Benar-benar polos, untuk bahannya empuk ya. Yamaha selalu menghadirkan jok yang empuk-empuk. Nah, ketika kita buka, di bagian depan ada bagasi dengan kapasitas 10 literan. Untuk helm tidak masuk ya. Jadi bagasinya dia cukup lebar namun tidak terlalu dalam karena memang ada aki di sini. Jadi akinya posisinya ada di bagian atas ya, bukan di bawah. Kemudian di bagian belakangnya harus berbagi dengan tangki. Tangkinya 4,2 liter. Nah, yang menarik di sini di bagian atasnya diberikan karet ya. Jadi karetnya ini untuk pembuangan ketika kalian mengisi bahan bakar berlebih ya atau tumpah-tumpah. Ini dia akan dibuang di sisi sebelah kiri. Ini ada pembuangannya. Nah, lanjut kita ke sektor mesin. Untuk mesinnya sendiri, Mio M3 ini menggunakan mesin injeksi 125 cc SOHC berpendingin sirip-sirip atau udara. Kapasitas mesin di 0,8 liter ya. Sudah dibekali dengan teknologi Blue Core. Untuk tampilan CVT dan filter udaranya simple. Filter udaranya bisa dibilang kecil ya, boxnya seperti ini hitam. Di bagian CVT-nya untuk depannya dibalut dengan cover plastik, belakangnya full besi, desainnya bulat. Ada tulisan Yamaha, jadi cembung desainnya. Dan masih ada fitur kickstarter atau selah-selahan yang hampir sudah tidak digunakan di Matic-Matic zaman sekarang ya. Di Mio M3 masih ada. Nah, lanjut di bagian kaki-kaki belakang, suspensinya single shock. Posisinya ada di sebelah kiri, belum shock tabung, tidak ada adjuster juga. Pengereman belakang masih tromol. Velgnya sekali lagi masih mempertahankan velg yang lama, velg legend ini ya. 5 palang tampilan simple, warna hitam. Ban belakangnya 80/90, ringnya 14, belum menggunakan ban tubeless, jadi masih menggunakan ban dalam. Kemudian untuk area tengahnya sini atau di bagian kolong ini tidak ada hugger, hanya ada karet penahan lumpur di bagian depan untuk melindungi throttle bodinya tentunya. Nah, sekarang kita beralih ke sisi sebelah kanannya. Tampilan dari cover kipasnya seperti ini. Jadi desainnya bulat, ada kisi-kisi di bagian tengah menyerupai sarang lebah. Nah, seperti ini. Bahannya plastik kasar, dia mengcover hingga ke bagian leheran knalpotnya. Jadi turun ke bawah, knalpotnya full hitam, desainnya cukup naik ke atas, jadi nggak terlalu selonjoran ya. Tidak ada end cap di bagian ujungnya, jadi polos. Ada cover muffler di sini bahan plastik ya. Untuk bagian depannya, ini teksturnya karbon, nah seperti ini. Sedangkan di bagian belakangnya dia teksturnya polos. Nah, sekarang kita akan lihat full tampilannya dari bagian belakangnya kurang lebih seperti ini. Jadi secara desain memang tidak ada perubahan dari generasi yang sebelumnya, karena memang desainnya ini keren menurut saya. Sudah cukup bagus, tinggal dikembangkan saja ya untuk fitur dan spesifikasinya. Jadi secara desain menurut saya Mio M3 ini nggak perlu dirubah, sudah oke ya, sudah ganteng dari lahir.
Ini dia tampilannya. Kemudian di bagian kokpitnya kurang lebih seperti ini. Kita akan lihat full dari bagian depan dan sisi sebelah kirinya ya, full. Nah, dari bagian depan kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi memang desainnya sudah keren. Hanya saja memang fitur dan spesifikasinya belum ada perubahan jika dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya. Nah, full dari bagian sampingnya kurang lebih seperti ini. Dari Yamaha Mio M3 125 warna merah hitam terbaru 2024. Jadi menurut kalian seperti apa? Bisa tuliskan di kolom komentar.